Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah video tentang pengkhianatan di balik rencana. Langsung saja kita ceritakan. Di sebuah lorong, gudang tua yang sunyi dan tertutup debu waktu, Detektif Andrian Valerio berdiri tegap di depan barisan 6 polisi berseragam. Wajahnya penuh tekad dan sedikit kemarahan. Sorot matanya menusuk tajam ke depan, seakan-akan menyiapkan kebenaran besar yang sebentar lagi akan terungkap. Lalu Andrian pun bukan sembarangan detektif. Ia dikenal karena ketegasan dan intrigasi yang tak tergoyahkan. Tapi hari itu berbeda. Kali ini ia datang membuka untuk menyelidiki kasus kriminal biasa, melainkan untuk membongkar pengkhianatan yang terjadi di tubuh kepolisian itu sendiri. Lalu di belakangnya, para polisi berdiri kaku, penuh keraguan. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa Andrian tahu lebih banyak daripada mereka. Mereka kira di antara keenam petugas itu ada satu pengkhianat, seseorang yang telah menjual informasi rahasia kepada kelompok kriminal dan menyambut database penyelidikan penting selama ini. Mobil klasik yang terparkir di belakang mereka menambah nuansa vigate dan misterius, seakan menjadi saksi bisu dari konspirasi besar yang telah lama tersembunyi. Lorong panjang dan gelap itu kini menjadi tempat di mana kebenaran dan keadilan akan beradu. Andrian sumpah, malam ini ia tak mengungkapkan siapa yang bersalah, dan tidak akan ada lagi ruang bagi kepalsuan di bawah simbol lencana suci itu. Kecurigaan Detektif Andrian menerima informasi anonim lewat pesan teks. Seseorang dari dalam unitmu sudah menjual kita semua. Andrian awalnya ragu, namun setelah menentukan ketajaman dalam berkas penyelidikan, berakhir selidik jari yang dihapus, saksi yang menghilang, dan bukti yang tertukar. Ia sadar ini bukan hanya kelalaian biasa. Ia mulai mengamati satu persatu rekan-rekannya di unit khusus kepolisian. Dan dirinya mulai tumbuh rasa waspada. Tapi ia tidak bisa berbicara kepada siapapun. Siapapun bisa jadi musuhnya. Jejak rahasia. Andrian melakukan penyelidikan diam-diam. Ia menyadap komunikasi internal, memasang kamera tersembunyi di ruang istirahat, bahkan mengikuti beberapa kolagenan secara sembunyi-sembunyi.
Hingga suatu malam, ia memergoki Letnan Dario, rekan lamanya yang terlihat bertemu dengan seorang pria dari dunia gelap, seorang mafia yang terkenal karena kasus pemerasan dan pencurian uang. Namun, sebelum ia bisa menyerapnya, Andrian justru tertangkap basah oleh rekan timnya sendiri yang mulai mencurigainya. Terjebak dalam permainan, Andrian dipanggil oleh kepala kepolisian. Bukannya diberi kedukungan, ia malah dituduh sebagai pengganggu kesatuan. Semua bukti yang dia kumpulkan tiba-tiba menghilang dari laptop dan ke ponselnya. Ternyata, pengkhianatan bukan dilakukan oleh seorang saja. Ini adalah konspirasi dalam tubuh kepolisian. Dan Andrian kini menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Ia disekor dari tugas lapangan, dicopot dari kasus-kasus penting. Tapi Andrian tahu, satu-satunya cara keluar dari ini adalah menyerang balik dari mereka luar sistem. Perang diam. Andrian mulai bergerak sendiri. Ia bertemu dengan jurnalis investigatif, menghubungi kontak lama divisi anti korupsi, dan menyusun rencana penyergapan rahasia. Dalam diam, ia berhasil memancing para pengkhianat untuk berkumpul di gudang tua, tempat di mana foto diambil. Di sanalah ia menghadapi mereka. Kamera tersembunyi telah dipasang. Semuanya direkam. Kalian pikir aku tidak tahu? Aku sudah melihat kalian berbohong sejak lama. Satu persatu pun mereka mencoba menyangkal. Tapi rekaman suara, bukti transaksi, dan daftar komunikasi mereka sudah ada di tangan Andrian. Kebenaran muncul. Andrian menyerahkan semua bukti ke pihak internal independen. Operasi rahasia besar-besaran dilakukan, 4 perwira senior ditangkap. Kepala kepolisian dicopot dari jabatannya. Andrian dipanggil kembali ke unit, kali ini bukan untuk sebagai anggota biasa, tetapi sebagai kepala unit anti korupsi yang baru dibentuk. Dan akhirnya, Andrian berdiri lagi di lorong gudang, sendirian. Kali ini bukan dalam bayang-bayang kecurigaan, tapi sebagai simbol bahwa kebenaran meskipun berjalan sendiri, tetap akan sampai di tujuan. Lanjut cerita.
Bayangan di balik cahaya. Langit mendung menggantung di atas kota, seolah-olah mencerminkan kekacauan yang baru saja terungkap. Gedung markas kepolisian pusat kini dikerubungi awak media. Sirene terdengar tak berhenti-henti. Bukan karena patroli biasa, melainkan operasi bersih-bersih yang baru saja dijalankan oleh Satuan Khusus Independen. Di dalam kantor kecil di lantai 3, Andrian Valerio menatapkan keluar jendela. Di meja di depannya terletak sebuah berkas merah tertuliskan Operasi Penetrasi Dalam. File tertutup kode hitam. Dia menghela napas panjang. Apa yang ia bongkar hanyalah permukaan. Di bawahnya masih ada akar-akar busuk yang jauh lebih dalam. Para mafia, penjabat, dan petugas hukum saling menutupi. Berdialog dengan atasan baru. Kepada internal keamanan baru. Kau sudah membuka lubang, Valerio. Tapi lubang ini tidak mengarah ke dasar. Ini jurang. Andrian pun membalas. Kalau kita tidak turun ke dalamnya, siapa lagi? Ia diberi mandat langsung untuk membentuk tim kecil independen. Bertugas menyusup dan menguak jaringan dalam kepolisian yang terhubung dengan kartel narkoba dan perdagangan ilegal senjata. Merekrut tim barunya, Andrian mulai membentuk timnya. Ia tak percaya siapapun markas lamanya, maka ia mencari Maya Rahwayati, mantan hacker kriminal yang kini ia menembus masa lalu. Karin Iswara, petugas forensik yang dikeluarkan karena bersaksi dalam kasus korupsi. Harlan, mantan sniffer militer yang terutama perang, tapi ahli strategi lapangan. Mereka membentuk unit H-Pilot, sebuah tim tanpa nama resmi, tanpa seragam, hanya bayangan di balik bayangan. Penyusupan pertama. Petunjuk pembawa mereka ke Pelabuhan Tua, tempat transaksi senjata ilegal berlangsung. Andrian pun menyamar sebagai pengawal bayaran. Ia menyusup ke dalam gudang, di mana ternyata bukan hanya senjata yang diperdagangkan, tetapi manusia. Di tengah misi itu, Maya yang berada di luar berhasil menyadap sinyal komunikasi. Dari sana, mereka tahu satu hal. Ada seorang petinggi polisi pusat yang menjadi dalang besar. Dia disebut dengan Dohol. Tapi belum seempat identitas itu terungkap. Gudang meledak. Harlan tertembak di lengan. Andrian terhempas ke tembok
dan Maya nyaris tertangkap. Pengkhianatan kedua. Malam itu, setelah pulang ke markas rahasia, Andrea mendapatkan kabar buruk. Karin ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya. Racun kimia. Andrian tahu. Musuh mulai menyerang balik. Mereka tidak hanya menyembunyikan jejak. Mereka ingin menghancurkan siapa saja yang mencoba mendekat. Dari kamar rumah sakit, Karin berisik diri kepada Andrea sebelum pingsan. Orang itu yang kamu percaya, dia ada di dalam timmu sendiri. Andrea membeku. Kejaran pun di malam kota. Malam itu, Andrian dan Maya mengatur jebakan di jembatan tua dekat kanal. Mereka menyebarkan informasi palsu soal transaksi besar. Ternyata jebakan berhasil. Seseorang pria berjas hitam muncul, ditemani pasukan bayaran bersenjata. Saat wajah pria itu terlihat jelas, di bawah sorot lampu jalan yang terang. Detak jantung Andren berlambat. Itu Kapten Loran, mantan mentornya sendiri. Orang yang paling dihormatinya saat masuk kepolisian. Andrean pun bertanya, Kau dalangnya semua ini? Kapten Loran pun tersenyum dingin. Bukan dalang, Andrian. Aku cuman bagian dari sistem. Sistem yang kau lawan dengan cara tolol dan idealis itu. Pertempuran sengit pun terjadi. Peluru berseliweran. Maya hampir tertembak, tapi berhasil menjatuhkan salah satu musuh dengan drone ledakan yang dirakitnya. Di akhir konfrontasi, Loran tertangkap. Tapi sebelum diborgol, ia berkata, "Tangkap aku, silahkan. Tapi yang sebenarnya menarik tali masih ada di atas sana. Dan mereka melihatmu sekarang." Cahaya tak pernah di atas. Beberapa bulan setelah operasi itu, Andrean menerima surat dari pengiriman anonim. Isinya hanya satu kalimat. Bagus Valerio, tapi permainanmu baru saja dimulai. Dalam bayangan lorong markas barunya, Andrean berjalan melewati foto-foto petugas yang digugur. Ia berhenti di depan kaca, menatap bayangan sendiri. Bukan hanya detektif lagi. Ia kini menjadi simbol harapan yang tak bisa dibungkamkan. Endingnya kebenaran tidak akan pernah diam. Lampu kota menyala perlahan di malam hari. Andrean dan timnya duduk di atap gedung sambil menatap langit penuh bintang. Mereka tahu
Selama ini korupsi masih hidup di tubuh hukum, mereka tak bisa istirahat. Andrean pun bernarasi, dulu aku pikir kita bekerja untuk menegakkan hukum, tapi sekarang aku sadar kita bertarung agar hukum bisa tetap hidup. Dan untuk itu, aku akan terus berjalan. Lanjutannya, burung hantu di balik kabut. 3 hari setelah menangkapan Kapten Leron, Andrian tidak bisa tidur. Pikirnya terus berputar di sekian kalimat terakhir Loran, yang sebenarnya menarik tali, masih ada di atas sana. Pihak otoritas merilis pernyataan resmi. Kapten Loren akan diadili secara tertutup. Tapi Andrian tahu, dia hanyalah seorang sistem untuk menyingkirkan bukti, bukan penegakan keadilan. Ia menyalahkan laptopnya, membuka folder transkripsi buatan Maya, proyek Umbra. Isinya adalah petaka koneksi jaringan rahasia yang Maya temukan dari server milik Roran. Sebelumnya sistemnya hancur. Di pusat jaringan itu ada satu nama misterius yang selalu disensor. The Owl. Andrian menatap simbol itu lama. Kalau kita mengakhiri ini, kita harus buka matanya, gumannya. Sumber dari luar negeri. Maya menghubungi kontak lama dari Deknet, seorang mantan intelijen Eropa Timur yang dikenal dengan kode nama Pavel. Ia dulunya membongkar jaringan pencucian uang internasional dan kini hidup sebagai buronan. Dalam panggilan transkripsi, Pavel mengungkapkan Pavel do bukan satu orang, itu panggilan untuk kelompok. Tapi satu dari mereka aktif di Asia Tenggara, Jakarta. Andrean pun terkejut. Pavel. Dan satu petunjuk lagi. Jika kau dengar nama langit hitam, berarti kau dapat mendekati suaranya. Mereka melacak keberadaan langit hitam dan menemukannya sebagai klub malam eksklusif di pusat kota tertutup dan dijaga ketat, sering dikunjungi oleh penjabat dan kelas atas. Misi tanpa izin. Mereka menyusun rencana penyusupan ke dalam klub itu. Karin, yang kini pulih, kembali bergabung dalam misi. Mereka menyamar sebagai tamu VIP palsu. Maya merantas sistem keamanan internal klub untuk membuka pintu-pintu digital. Di dalam ruangan di bawah tanah klub, mereka menemukan ruang rapat tersembunyi dengan kamera 360 derajat. Dibandingkan tertampang peta, grafik distribusi senjata, rute pencucian uang lintas negara,
dan dokumen asli dari berbagai lembaga. Andrean memotret semua bukti, tapi tiba-tiba alarm berbunyi. Mereka tahu kita di sini, teriak Maya. Mereka dikepung oleh pasukan bersenjata hitam, bertopeng, tanpa identitas resmi. Dalam kekacauan, Karin hampir tertangkap. Namun Andrian memicu ledakan mini untuk membuka jalur kabur. Kebenaran yang terlalu besar. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka kembali ke markas rahasia. Maya memeriksa rekaman dan menemukan wajah yang tak diduga muncul di ruangan rapat. Komisaris Polisi Nasional Andrian. Mustahil. Orang itu yang dulu memberikan pidato anti korupsi pertama waktu aku dilantik. Maya, tapi kenyataannya dia bagian dari pusat. Dia salah satu dari The Wall. Kita bukan cuma lawan mafia, kita lawan sistem dari sistem. Andrea pun mulai sadar. Ini bukan lagi tentang kasus atau kepolisian, tapi tentang penyelamatan kepercayaan publik pada hukum itu sendiri. Pengkhianatan pun terakhir. Saat hendak menyerahkan bukti ke jurnalis besar, Maya diserang dan dicuri. Tak butuh lama untuk mengetahui siapa dalangnya. Harlan, orang yang paling pendiam, paling tampak setia. Ternyata ia adalah agen ganda sejak awal. Dikirim untuk mengawasi Andrian, tapi mulai ragu ketika melihat deteksi tim itu. Harlan pun berkata, "Maaf, Andrian, aku ingin percaya kepadamu, tapi mereka punya adikku. Aku tak punya pilihan." Andrian dengan tenang, "Kita semua punya pilihan, tapi kau memilih sisi yang salah." Harlan akhirnya membantu Andrian satu kali terakhir dengan menyusup ke markas pusat untuk mendapatkan data asli langsung dari server pemerintah. Namun, ia tak pernah kembali ke misi itu. Revolusi dalam bayangan. Dengan rekaman asli dari Harlan yang dikirim otomatis ke Maya sebelum ia tertangkap. Andrian merilisnya ke publik secara global dalam 48 jam. Internet meledak, trending topik di seluruh dunia. The Office, The Coffin, gelombang rakyat turun ke jalan, penangkapan massal dimulai. Negara tetangga bahkan memutuskan hubungan dengan institut yang terlibat. Andrian pun tak muncul di depan publik, ia menghilang. Dalam gelap masih ada cahaya. Tahun-tahun berlalu, dunia berubah. Tapi cerita Andrian Valerio menjadi legenda. Di antara ruang-ruang pelatih akademik polisi, sering diceritakan kisah tentang detektif bayangan yang melawan kejahatan dari dalam dan menang tanpa mengenakan lencana. Dan di sebuah rumah kecil,
di pegunungan. Seorang pria duduk di depan jendela, membaca berita tentang generasi baru petugas hukum yang bersih dan berani. Ia pun tersenyum. Andrian berbisik. Mereka akhirnya melanjutkannya. Bayang-bayang lama. 3 tahun setelah kejatuhan jaringan, The of dunia tampak berubah. Lembaga penegak hukum dibersihkan. Sistem transparansi diberlaku. Dan masyarakat kembali mempercayai keadilan. Tapi di balik layar, sebuah kekuatan baru mulai bangkit. Disebut Di sebuah negara kecil di Asia Tenggara, berdirinya organisasi baru bernama Langit Hitam. Mereka bukan mafia biasa. Mereka elit terlatih yang mencampur teknologi, intelijen, dan kontrol data global untuk membentuk hukum versi mereka sendiri. Pimpinannya kode nama Luchor, mantan kepala strategi siber dari kelompok The Wall, yang berhasil lolos dalam penangkapan besar-besaran.
Silang waktu pun berjalan. Jejak baru di Seoul, Korea Selatan. Maya Rohamawati kini bekerja sebagai pakar keamanan global di bawah PBB, menerima paket misterius. Di dalamnya hanyalah ada sebuah drive data, potongan tiket lama tertuliskan Langit Hitam Jakarta, dan satu foto Andrian Valerio terakhir terlihat di Vladivostok. Ia gemetar, Maya berbisik. Andrian masih hidup. Tanpa izin organisasi, Maya keluar dari pekerjaannya. Ia tahu jika Andrian muncul kembali dalam radar musuh, maka musuh yang lebih besar sedang bergerak. The Forgotten Mall di Ural, Rusia. Andrian Valerio selama ini bersembunyi, tinggal di desa kecil bersalju, berpura-pura menjadi tukang kayu bernama Anton. Ia hidup damai, tapi terus mengamati pergerakan jaringan gelap dari balik komputer analog dan koneksi satelit gelap. Tapi kediaman itu berakhir ketika anak kecil desa setempat dibunuh orang-orang asing. Misteriusnya yang mencari seseorang bernama Valerio. Andrean tak punya pilihan. Ia menghidupkan kembali satu-satunya chip rahasia yang ia simpan, Umbra V2. Isinya jaringan pasif yang terhubung ke sistem siber internasional yang ia desain diam-diam memindahkan kebangkitan kejahatan sistematik. Tim bayangan reuni. Maya berhasil menemukan Andrean di Rusia setelah melacak kode sinyal dari chip tersebut. Mereka bertemu kembali dari hening dan luka. Andrean, kau seharusnya tidak datang. Maya pun menjawab, kalau kau mati sendirian, sistem ini akan bangkit lagi lebih kuat. Andrean dan Maya memutuskan membentuk kembali unit Agility. Kali ini hanya ada 3 anggota. Andrian Valerio, strategi dan lapangan. Maya Rahmayati, siber dan analisis. Dr. Ella Setian, mantan ahli kejiwaan CIA, kini hidup dalam pelarian. Operasi Phantom Core. Mereka mendapatkan informasi bahwa Langit Hitam membangun proyek bernama Phantom Core, jaringan satelit orbit rendah yang direncanakan untuk menyadap komunikasi global, pengendalian propaganda politik, mengatur ulang ekonomi digital. Lokasi pusat keadilannya Kalimantan Utara, sebuah fasilitas tambang tua yang kini dijaga oleh bayaran asing. Andrian dan timnya menyusup aksi tembak-tembakan menyusup ruang bawah tanah, dan satu perangkat satelit terjadi. Di tengah misi Andrian kembali dihadapkan dengan masa lalu. Luxor,
Kau pikir menyingkirkan kami berarti menang, Andrian? Kami tidak perlu senjata lagi. Kami punya algoritma yang mengendalikan otak manusia. Pilihan terakhir, sistem kendali satelit dapat dihancurkan, tapi konsekuensinya berat. Ledakan itu akan menghancurkan seluruh hutan di sekitarnya, termasuk desa-desa lokal. Andrian dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, menghentikan langit hitam dengan menghancurkan sistem itu. Yang kedua, menyelamatkan ribuan nyawa penduduk lokal. Tapi pembicaraan sistem itu dihidupkan lebih lama. Andrian memilih jalan ketiga, mengalihkan ledakan ke atmosfer atas, menggunakan teknologi propulsi lama yang ia pernah pelajari dari senjata militer Rusia. Namun seseorang harus tetap tinggal untuk mengaktifkan sistem manual. Andrian menetapkan Maya. Maya, jangan berani bilang kau akan tetap di sini. Andrian, bukan aku, tapi Luxor. Aku tahu dia masih di dalam. Andrian menemukan Luxor terluka di dalam pusat kendali. Mereka bertarung sengit. Andrian berhasil mengunci Luxor di ruangan kendali dan mengaktifkan sistem peluncuran. Penyelamatan ribuan nyawa. Puncak kedua, langit malam menyala seperti aurora buatan. Sistem Phantom Core meledak di atmosfer, menciptakan simbol terang yang terlihat dari berbagai belah dunia. Berita pun menyebar, kekuatan global baru telah dihentikan. Sistem langit hitam tumbang. Andrean dan Maya menghilang kembali dan ke dalam bayangan. Di suatu tempat di Swiss, di dalam ruangan pelatih polisi internasional, seseorang instruksi muda berkata, "Kita mencari lencana, kita mencari hati." Dan di halaman belakang akademik itu tertulis kalimat, "Pengkhianatan bisa datang dari dalam, tapi harapan selalu datang dari mereka yang bertahan dalam gelap." Cahaya yang tak akan pendam. Tahun-tahun berlalu. Dunia terus berubah. Nama-nama seperti The Owl, Langit Hitam, bahkan Uncelecet mulai memudar dari berita, tergantikan oleh skandal baru, perang baru, dan ambisi baru. Tapi bagi sebagian kecil orang, kisah itu tetap hidup, diceritakan secara diam-diam di ruang pelatih. Dikisahkan dengan lirih oleh jurnalis investigatif dan disimpan dan dicatat rahasia yang hanya dibuka saat ada keadaan genting. Seseorang pernah bertanya, apakah Adrian Valier benar-benar ada? Jawaban itu hanya bisa diberikan oleh mereka yang melihatnya beraksi. Mereka yang tak pernah diselamatkan, pernah bekerja dengannya, atau pernah mencoba menghancurkannya.
Di sebuah dusun terpencil di wilayah pegunungan Alpen, seorang pria paruh baya duduk di bangku kayu, memandangi anak-anak kecil bermain di padang rumput. Wajahnya terparut, luka masa lalu, tapi matanya tenang, damai. Ia menyelipkan sesuatu ke dalam sebuah kotak kecil. Sebuah lencana tua, sudah usang dan penuh goresan. Lalu menutupnya dengan catatan sederhana. Hukum bukanlah tetap simbol di dada, tapi tentang keberanian di hati. Jika kau membaca ini, maka tugasmu mulai. Ia menatap ke langit. Tidak ada suara sirena. Tidak ada sorotan media, tidak ada perangkat atau lencana, tapi ia tahu selama masih ada kebohongan di balik sistem, akan ada selalu bayangan yang berjalan di antara mereka. Kisah Alperero telah berakhir, tapi perjuangan belum selesai. Masuk di kesimpulan cerita, pengkhianatan di balik lencana. Cerita ini mengisahkan perjalanan seseorang detektif bernama Adrian Valerio yang berani melawan korupsi dan pengkhianatan di dalam institut hukum di tempat ia mengabdi. Dari awalnya hanya mencurigai satu pengkhianatan di unitnya, ia kemudian menguak konspirasi besar dan sistem korup yang tersembunyi di balik lencana dan jabatan tinggi. Dalam prosesnya, Andrian kehilangan banyak hal terpercaya, rekan, bahkan identitasnya sendiri. Tapi semangatnya untuk menegakkan kebenaran yang bersih dari kekuasaan membuatnya menjadi simbol perjuangan melawan kejahatan dari sistem. Dengan bantuan Maya dan tim rahasianya, Andrian menggulingkan dua jaringan besar. Yang pertama, The All, jaringan pengkhianatan dalam tubuh kepolisian. Yang kedua, Langit Hitam, organisasi modern yang mengendalikan kejahatan lewat teknologi dan informasi. Meski pada akhirnya Andrian harus menghilangkan dari dunia, warisannya tetap hidup. Ia menjadi sosok legenda diam-diam. Dikenang bukan karena pangkat atau jabatan, tapi karena keberaniannya memilih jalan sulit demi keadilan. Nilai-nilai utama dari cerita di atas. Yang ceritanya nilai-nilainya ada 4. Yang pertama, dia kejujuran dan integrasi akan diuji justru di tempat yang seharusnya dilindunginya. Yang kedua, kebenaran bisa dibungkam, tapi tidak bisa dikalahkan. Yang ketiga, satu orang yang benar bisa mengubah sistem yang busuk. Yang keempat, bayangan tidak selalu jahat. Kadang ia adalah tempat perlindungan terakhir bagi cahaya. Sekianlah hasil dari video saya. Apabila ada kata saya yang salah dan kurang jelas, mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.